Tema kebenaran firman Tuhan atau pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini adalah sesuatu yang mungkin tidak disenangi oleh banyak orang pada umumnya. Kalau kita berbicara tentang berkat, semua suka. Amin. Siapa yang tidak mau diberkati? Siapa yang tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang berkat yang menguatkan imannya? Tetapi pagi hari ini saudara, saya tidak berbicara tentang berkat. Saya pagi hari ini akan berbicara tentang penyertaan Allah ketika saya dan saudara sedang berada di dalam lembah kekelaman. Amin. Kalau bicara lembah kekelaman, sing enak ya. Maaf nanti saya sedikit campur aduk bahasa Kupang, bahasa Maluku. Kalau seng itu tidak, saudara. Jadi kalau saya bilang seng itu artinya tidak. Jadi bicara tentang lembah kekelaman adalah sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Siapapun dia tidak ingin ada di dalam lembah kekelaman. Saya percaya bahwa Kakak Nyong yang ada di sebelah adalah anak muda yang tidak ingin ketika diperhadapkan dengan sakit atau senang sakit. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang kalau dibilang mau sakit, tidak ada satupun yang mau. Betul ya jemaat Tuhan. Tidak ada satupun yang mau. Tapi pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya saya dan saudara. Bahwa sekalipun saya dan saudara ada di dalam lembah kekelaman, ingat baik, kita punya Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kita punya Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Kita punya Tuhan yang akan menjadi kekuatan. Kita punya Tuhan yang akan menjadi penolong. Kita punya Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Sehingga sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, kita akan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Amin. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Pagi hari ini seperti tadi yang saya katakan, saudara, saya tidak hanya sekedar berbicara ayat 1, ayat 2, ayat yang ketiga. Tetapi inti pembahasan kita pagi hari ini ada pada ayat yang keempat. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ada satu pengertian yang muncul, yang baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita mengiring Yesus, kehidupan kita tidak akan selalu baik-baik saja. Sehingga ketika ada pemikiran di dalam diri kita, ketika ada konsep berpikir di dalam diri kita, bahwa ketika saya ikut Tuhan, hidup saya baik-baik saja, itu tidak betul jemaat Tuhan. Karena Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Enak ya saudara? Enak ya ayatnya? Keren kan? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Luar biasa saudara. Tapi ingat ayat yang keempat. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Artinya apa saudara? Di dalam mengikut Tuhan, hidup kita tidak harus baik-baik saja. Ada saatnya kita di bawah masuk di dalam lembah kekelaman.
Ada saatnya kita diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu. Tetapi tujuan daripada semuanya itu untuk mengerjakan hal baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat beberapa hal mengenai lembah kekelaman yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Tadi pagi saudara, sebelum saya masuk poin yang pertama, tadi pagi waktu saya siap menyiapkan diri dan saya datang ke tempat ini, ada satu pujian yang terus terngiang-ngiang di dalam kepala saya. Pujian itu bilang begini saudara. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memberkatimu, memulihkanmu saudara. Jadi pagi hari ini saya mau bilang bagi saudara, sebelum saya lanjutkan khotbah saya pagi hari ini, ketika engkau datang ke tempat ini dengan beban hidup, ketika engkau datang ke tempat ini dengan masalah yang datang silih berganti di dalam hidupmu, ketika engkau datang ke tempat ini dengan rasa sakit yang sedang engkau alami, firman Tuhan bilang, seperti apa yang dinyatakan dalam pujian tadi, datang pada Tuhan, sampaikan isi hatimu kepada Dia. Dia mengerti apa yang engkau alami dalam hidupmu. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Dia mengerti dan Dia peduli. Untuk itu pagi hari ini saya mau bilang di penghujung khotbah saya, sebentar, saya akan mengundang Bapak Ibu yang mau didoakan pagi hari ini. Jangan malu untuk maju ke altarnya Tuhan. Karena ketika engkau melangkah datang, engkau sedang membawa dirimu di hadapan Tuhan untuk mau mengalami pribadi Tuhan lebih dalam. Puji Tuhan saudara, berbicara tentang lembah kekelaman adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Baik dia pendeta, baik dia pendoa, dia hamba Tuhan, siapapun dia, pasti pernah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Kalau saya bisa artikan di dalam masa sekarang, lembah kekelaman berbicara tentang tantangan hidup. Lembah kekelaman berbicara tentang sakit, penyakit, persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bilang bahwa di dalam kehidupan saya dan saudara siapapun dia, kita adalah orang-orang yang tidak kebal terhadap masalah. Siapapun dia pernah mengalami masalah. Atau Bapak Gembala sudah pernah mengalami masalah? Sudah pernah kok? Pernah. Siapapun dia saudara, baik dia hamba Tuhan, baik dia gembala sidang, baik dia pendeta, baik dia pendoa, baik dia jemaat Tuhan, siapapun dia pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Jadi lembah kelam adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita hindari. Karena selama nafas ini masih berhembus, maka tantangan persoalan hidup akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi 1 menit kemudian. Karena kita orang yang terbatas. Tetapi ketika kita mau bergantung kepada Tuhan, ketika kita mau melekat dengan Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Karena aku tahu Tuhan ada bagiku. Karena aku tahu Tuhan memelihara hidupku. Karena aku tahu Tuhan menjadi jaminan di dalam hidupku. Sehingga sekalipun tantangan datang silih berganti dalam hidupku, aku mau tetap katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau terlalu baik. Saudara, memasuki 2024 kemarin, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau pagi hari ini saya masih berdiri di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Awal 2024 saudara, saya divonis dokter saya mengidap penyakit yang bukan main. Dikatakan bahwa saya ada tumor saudara, tumor atau kanker saya tidak tahu. Saya harus datang ke Kupang, menuju ke Kupang, saya di Kupang kurang lebih 5 bulan di sini. Sembari saya sakit saudara, kakak saya, kakak ipar saya, kakak dari suami saya sakit yang cukup berat.
Biaya rumah sakit kurang lebih 400 juta. Sakit saja sudah berat. Biaya rumah sakit berat atau tidak saudara? Terlalu berat. Dan banyak hal yang terjadi. Itu bulan April saudara, kakak ipar saya sakit. Bulan Juni beliau dipanggil oleh Sang Pencipta. Selesai kakak ipar saya meninggal bulan Juli, akhir dari bulan Juli, papa mantu saya meninggal. Awal dari bulan Oktober, akhir di bulan September, kakak ipar saya meninggal tanpa sakit. Di bulan Oktober saya ada kegiatan kaum wanita di Ambon, dan saya ke Ambon, saya tinggalkan suami saya di Tual saudara. Dan saya pulang, saya sangat terkejut karena suami saya sakit yang saraf terjepit yang membuat dia tidak tidur, bahkan badannya sampai sangat kurus saudara. Bahkan saya melihat suami saya sampai, saya selalu bilang air mata saya jatuh tanpa terasa ketika saya melihat suami saya. Itu tantangan yang kami alami. Dan di penghujung bulan tahun 2024, adik saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara, itu terlalu sulit, itu terlalu berat. Saya tidak mampu secara manusia. Itu adalah lembah kekelaman yang terjadi di dalam kehidupan saya. Tapi satu hal yang saya percayai di dalam kehidupan saya saudara, ketika saya ada di dalam lembah kekelaman, saya akan berkata seperti Daud, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Allahku yang hidup. Itu yang terjadi dalam hidup saya saudara. Pagi hari ini saya mau bilang bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, apapun masalah hidupmu, apapun rasa sakit yang kau alami, apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, lembah kelam yang terjadi di dalam hidupmu, ingat baik pertolonganmu datang daripada Tuhan. Dialah yang setia, Dialah yang mengerti, Dialah yang peduli, Dialah yang ada bagi engkau dan saya. Itu Tuhan yang kita percayai dalam hidup kita saudara. Ada banyak hal yang terjadi. Jadi saudara, kalau pagi hari ini engkau ada di dalam kehidupan yang sulit, ingat baik bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup. Ingat baik bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang mengasihimu. Bagi setiap anak-anak muda di tempat ini, ketika engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh menjaga kesetiaanmu di hadapan Tuhan, Tuhan Allah yang kau percayai bertanggung jawab akan masa depanmu. Masa depanmu akan menjadi masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Untuk itu tetaplah setia di dalam melayani Tuhan ya kakak. Jangan pernah tanya lagi Tuhan beta harus melayani atau beta harus kerja. Yang Tuhan mau, layanilah Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Jadi tidak ada satupun yang kebal saudara dari yang namanya persoalan hidup, lembah kekelaman. Bahkan yang sekelas Daud saudara, seorang Daud yang hidupnya bergaul karib dengan Allah, yang hidupnya melekat dengan Allah, seorang pribadi yang selalu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Seorang pribadi yang selalu menaikkan syukur di hadapan Allah, yang menaikkan pujian bagi Allah. Lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Sekelas Daud saudara, dia pun ada di dalam lembah kekelaman. Tuhan izinkan sesuatu yang hebat terjadi di dalam kehidupan dia. Tapi apa yang terjadi saudara? Mari kita baca satu ayat saudara di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan.
Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud di dalam keadaan yang terhimpit, saudara. Daud di dalam kesulitan yang terberat di dalam kehidupan dia. Daud melakukan satu pilihan yang tepat di dalam kehidupan dia. Dia memilih untuk menguatkan keyakinannya kepada Allah yang dia percayai. Pagi hari ini saya mau ingatkan bagi saudara dan saya, kebenaran firman Tuhan datang bagi kita dalam keadaan apapun. Kuatkanlah keyakinanmu kepada Allah. Dia pasti akan menolong engkau. Amin. Dia pasti akan menolong engkau. Karena engkau punya Tuhan yang besar. Sehingga ada pujian bilang begini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun masalah, tantangan yang kita alami dalam hidup ini, itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang kita punya. Renungkan ini di dalam hati kita, jemaat Tuhan. Pegang janji Allah di dalam hidup ini. Bahwa tantangan boleh datang silih berganti, pergumulan boleh terus terjadi dalam hidup ini, tetapi tangan kuasa Allah tetap ada bagi saya dan saudara. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang besar. Saya selalu nyanyi pujian ini, saudara. Masih kurang berapa bulan lagi ke depan, kurang lebih 10 bulan untuk mengakhiri tahun 2025. Saya dan saudara ada di tempat ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul ya Bapak Pendeta? Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu mari kita melekat sama Tuhan dan kita bilang begini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau awasan selama ku hidup. Jadi apapun yang sedang terjadi, saudara, apapun tantangan itu, apapun lembah kelam yang saat ini Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya dan saudara, tetaplah berseru di hadapan Allah, tetaplah melekat kepada Allah, tetaplah percaya bahwa Allah pasti menolong saya dan saudara. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang di dalam Dia tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Kita punya Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Terkadang kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sama seperti tadi kesaksian dari kakak Nyong. Ketika dia mengalami kehilangan papanya, dia merasa down, saudara. Tapi kalau saya mau bilang pagi hari ini, kalau dia punya satu keyakinan bahwa papanya ada bersama-sama dengan Tuhan, dia tidak akan down. Dia akan bersuka cita karena dia tahu papanya ada sama Tuhan. Dan dia pasti akan ketemu sama papanya kalau dia setia di dalam Tuhan. Terkadang kita mengalami itu, saudara. Waktu saya mengalami kehilangan, saya belum pernah mengalami kehilangan. Kehilangan paling dari keluarga suami saya, tapi secara pribadi orang-orang terdekat saya itu belum pernah. Baru terjadi tanggal 15 bulan Desember kemarin. Ketika saya nangis, saudara, saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya tahu ini keputusan Tuhan. Saya tahu ini kehendak Tuhan. Saya tahu ini yang terbaik, ini rancangan Tuhan yang terbaik buat adik saya. Tapi sejujurnya saya tidak kuat. Saya butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan benar, saudara, ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita percaya bahwa kekuatan itu datang daripada Allah, maka Tuhan memberikan kekuatan.
Saudara, saya kasih contoh ya. Kalau mama yang baju putih sakit, didoakan sama Bapak Gembala. Ketika didoakan sama Bapak Gembala, mama yakin mama sembuh. Seketika itu juga mama sembuh? Belum tentu, saudara. Ya kan? Sakitnya masih ada. Terus apa yang beda? Apa yang beda, saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan, belum tentu masalah itu seketika langsung diangkat dari hidup kita. Belum. Tapi apa yang beda? Yang beda adalah ada damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Yang beda adalah ada sukacita Allah yang mengalir dalam hidup kita. Sekalipun tantangan itu masih ada, tetapi kekuatan itu ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera itu mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga yang membuat saya dan saudara tetap memiliki damai dan sejahtera bukan karena keadaan yang terjadi di sekeliling kita, tetapi karena kita punya Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Kita punya Tuhan, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur 121. Saya minta tolong seseorang bacakan bagi saya. Jemaat Tuhan, Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur 121 dengan judul Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siaran. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Ketika kita melayangkan pandangan ini, firman Tuhan menyatakan dengan pasti apa yang dituliskan oleh Daud. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi apa, saudara? Lembah kelam tidak akan pernah membuat kita kehilangan kasih Tuhan. Lembah kelam, tantangan hidup akan membawa kita semakin mengenal Tuhan yang kita punyai. Seperti tadi yang dikatakan sama adik ini, saudara. Bahkan nafasnya itu sudah masuknya setengah, keluarnya setengah. Saya berpikir kalau masuk setengah tidak mungkin keluar full lah. Ya kakak? Kalau masuk full, keluar full. Kalau masuk setengah ya keluarnya setengah. Tidak mungkin kalau masuknya full, keluarnya setengah. Atau masuknya setengah, keluarnya full. Tapi itu cuma candaan. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Bahkan dalam bayang-bayang mautku, di situ apa? Allah ada, Allah hadir bagi saya dan saudara. Dia tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Firman Tuhan menyatakan bahwa di dalam naungan sayapnya dia akan melindungi saya dan saudara. Sehingga sekalipun badai itu datang silih berganti di dalam hidup ini, tetapi Tuhan
tetap untuk selama-lamanya kasih setianya bagi saya dan saudara. Saudara, saya sudah menikah 12 tahun, saudara. Kalau saya jalan kemana-mana yang ditanyakan sama orang adalah kecil seberapa atau anak seberapa. Orang selalu tanya itu, saudara. Dan saya selalu menjawab, saya belum punya anak. Bukan belum punya, saya 2 kali keguguran. 2014 saya keguguran di usia kandungan 4 bulan. Dan 2021 saya keguguran di usia kandungan 1 bulan. Jadi saya belum punya anak. Apakah saya tidak berdoa dan meminta sama Tuhan? Saya berdoa. Saya meminta sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak memberi bagi saya lalu saya harus kecewa? No, saudara. Karena di dalam setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan ada 3 jawaban doa. 1, tunggu dulu 2, ya. Yang ketiga apa, saudara? No. Karena tidak pun adalah jawaban doa. Jadi saya menyalahkan Tuhan, Tuhan saya sudah melayani Engkau, Tuhan saya sudah setia, saya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa orang lain diberkati dan saya tidak diberkati Tuhan? Tuhan bilang apa, saudara? Berkat terbesar di dalam hidup saya itu bukan anak, tetapi keselamatan yang datang daripada Tuhan. Itu berkat saya, saudara. Sehingga beberapa waktu yang lalu, ketika sakit, saya harus operasi angkat kandungan karena saya punya penyakit tumor atau kanker di ovarium. Sedih, saudara. Menyalahkan Tuhan? No, tidak. Menyalahkan keadaan? Tidak. Yang saya lakukan di dalam menghadapi situasi itu adalah bersyukur, dan bersyukur. Itu yang terjadi, saudara. Ada begitu banyak lembah kekelaman di dalam kehidupan kita, tetapi respon kita terhadap lembah kelam, respon kita terhadap masalah, respon kita terhadap tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu menunjukkan seberapa besar kita mengenal Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita akan tetap berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, dan Tuhan baik. Apapun itu. Bahkan dalam keadaan sakit pun, saya bilang sama suami saya, jangan pernah mengeluh. Tetap nyatakan, Tuhan baik. Karena dia baik, saudara. Sehingga saya selalu bilang, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Apa, saudara? Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Apapun, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, seberat apapun lembah kelam yang terjadi di dalam kehidupan ini, tetaplah naikkan ucapan syukurmu di hadapan Allah, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Apakah ketika kita dalam masalah lalu Tuhan tidak sayang sama kita? No, saudara. Kasih sayang Tuhan tetap ada dan selalu ada bagi saya dan saudara. Apapun yang kau alami pagi hari ini, nyatakan di hadapan Tuhan, kau bersyukur, dan kau bersyukur Tuhan. Sehingga ada pujian yang menyatakan bahwa Dia Bapa yang baik bagi kita. Kau tak pernah kecewakan aku. Terima kasih Tuhan. Setia menolongku,
Kau Allah sumber kekuatanku. Amin. Kau segalanya, sumber di hidupku. Dia tidak pernah kecewakan kita, saudara. Dia Tuhan yang selalu ada di dalam setiap musim hidup ini. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan duka, dalam keadaan yang tidak mengenakan, dalam keadaan diberkati, di situ Tuhan ada. Karena Dia Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap musim hidup kita. Ketika kita merenungkan kebenaran ini, saudara, Mazmur pasal yang ke-23 tadi, firman Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam keadaan baik, di situ Tuhan ada, saudara. Tetapi ayat yang keempat menjelaskan bagi saya dan saudara bahwa dalam keadaan lembah gelap pun, di situ Tuhan ada bagi kita. Amin. Tuhan ada bagi kita, saudara. Sehingga ayat yang keempat firman Tuhan nyatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya dalam setiap musim hidup ini, Tuhan ada bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri di dalam keadaan sakit yang kita alami. Tetapi Dia ada bagi kita untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan damai dan sejahtera. Untuk itu, saudara, saya mau bilang pagi hari ini, apapun keadaan hidupmu pagi ini, teruslah melekat sama Tuhan. Teruslah melekat sama Tuhan. Nyatakan di hadapan Allah, aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku tidak bisa tanpa Engkau, Tuhan. Pegang tanganku, pimpin jalanku, berjalanlah bersama aku, karena aku tidak mampu tanpa Engkau. Nyatakan itu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Apa masalahmu? Apa beban, apa pergumulanmu? Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Aku pasti akan menolong engkau. Aku pasti akan menyertai engkau. Jadi hal yang pertama mengenai lembah kelam, saudara, bahwa siapapun dia pasti akan mengalami yang namanya lembah kelam. Lembah kelam adalah bagian dari kehidupan kita yang masih hidup. Yang kedua, saudara, berbicara tentang lembah kelam, selalu ada rancangan Allah yang indah dalam setiap lembah kelam yang terjadi dalam hidup kita. Selalu ada rencana Allah yang indah di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan hidup, di dalam setiap tantangan hidup yang kita alami dalam hidup ini. Karena firman Tuhan menyatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, saudara. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya minta seseorang tolong bacakan bagi saya, saudara. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa, saudara? Apapun yang terjadi, tanamkan di dalam konsep berpikir kita. Apapun itu, selalu ingat baik, oh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan hal ini terjadi di dalam hidupku untuk membentuk imanku semakin teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pemurnian iman sementara Engkau kerjakan di dalam kehidupanku. Terima kasih buat masalah ini, terima kasih buat tantangan ini, terima kasih buat sakit ini. Dan orang-orang yang mampu melakukan itu,
adalah orang-orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi hidupku. Engkau terlalu baik di dalam kehidupanku. Engkau sangat baik di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang luar biasa yang Kau kerjakan di dalam hidupku. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Sehingga membawaku semakin mengenal pribadi Allah. Membawaku semakin murni dengan iman yang murni di hadapan Allah. Pemurnian iman, kedewasaan rohani terjadi di dalam hidupku. Itu adalah tujuan dari setiap lembah-lembah kelam, setiap tantangan persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Adalah supaya kita semakin mengenal Allah, adalah semakin kita dewasa di dalam Tuhan, adalah supaya pemurnian iman itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Saya minta tolong anak-anak muda laki-laki tolong bacakan buat saya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai macam cita. Iya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Petrus bilang apa saudara ketika engkau ada di dalam lembah kekelaman? Di dalam kitab Roma mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga Petrus menyatakan, aku bergembira akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Itu kata Petrus. Bagaimana dengan kata Yakobus? Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Lalu bagaimana dengan Paulus, saudara? Paulus bilang begini, berbahagialah, senang dan rela ketika ada di dalam tantangan hidup. Karena kata Paulus, mengapa aku harus senang? Mengapa aku harus rela? Karena justru di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga ketika Paulus ada di dalam lembah kelam yang diizinkan oleh Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Malah Paulus menyatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, kita akan bacakan bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama saudara. Saudara bisa lihat di LCD depan. Hitungan ketiga. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu. Amin. Karena itu aku senang dan rela, ini kata Paulus. Kalau Yakobus bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau 1 Petrus bilang bergembiralah. Maka Paulus dia bilang aku senang dan rela, saudara. Karena dia punya satu keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan Paulus, dia mengajarkan bagi saya dan saudara mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan kepadamu, mengucap syukurlah. Sehingga dengan iman dia berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Orang kalau ada dalam keadaan sehat, uang banyak, dong butuh Tuhan keseng. Sedikit sekali ya presentasinya.
Uang ada banyak, mau perlu apa saja tinggal pergi beli. Mau makan apa saja tinggal beli, makan saja. Bila perlu bilang baik tua, sing usah masak lain, nanti tong beli saja. Ya kan? Uang ada banyak. Bangun pagi tinggal tahu saja, makanan ada pembantu bisa kerja masak, tong tinggal makan. Oh, tidak ada yang dipusingkan saudara, masalah pendidikan anak-anak gampang. Kuti, saya biasa bilang kuti saja saudara, uang itu kuti saja. Ada uang. Akhirnya kebergantungan hidup mulai teralihkan. Tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi dia bergantung kepada mamon. Bergantung kepada uang yang dia punya. Sehingga Paulus mengajarkan bagi saya dan saudara bahwa di dalam kelemahan yang terjadi di dalam hidup dia karena Kristus, dia senang dan rela mengalaminya. Karena dia tahu bahwa di dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi nyata. Jadi mari saudara, mari kita terus menyikapi apa yang terjadi di dalam hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sekalipun itu melalui sakit. Sekalipun itu melalui persoalan, beban pikiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Adik ini dia sakit. Allah turut bekerja saudara. Pelajaran apa yang dia dapat dari sakit? Dia harus jaga kesehatan. Dia boleh kerja. Tetapi jangan pekerjaan menguasai hidup dia. Dia yang berkuasa atas pekerjaan itu. Sehingga waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya makan, makan saudara. Jangan sampai karena gila kerja, kita mengabaikan kesehatan. Padahal nanti uang yang didapat pakai bayar rumah sakit habis percuma. Ya kan? Jadi pembelajarannya itu nyong. Kerja, jangan lupa makan. Biasanya orang kalau kerja sudah duduk di komputer mungkin sudah gambar, lupa segala sesuatu. Jangankan makan saudara, minum pun kadang lupa, waktu pun tidak diingat lagi. Jadi selalu ada pembelajaran berharga di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat terakhir bagi saya dan saudara pagi hari ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ketika kita membacakan kebenaran ini saudara, biarlah kebenaran ini menjadi pegangan kita di dalam menjalani tahun 2025. Akan ada banyak hal yang terjadi ke depan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hari ini kita duduk sehat. Dia sehat waktu latihan saudara, tapi pulang masuk rumah sakit. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya dan saudara, saya berdiri dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Saya tidak tahu ketika pulang apa yang terjadi dengan saya. Tetapi ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari baca sama-sama saudara. Baca firman ini dengan iman, dengan yakin bahwa itu terjadi di dalam hidup kita. Anak-anak pun semua yang sudah tahu baca. Lihat yang ada di belakang, di depan, lalu baca. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah takut. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan menyembuhkan, maka akan menolong engkau. Aku akan menyembuhkan engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Ketika engkau menjalani 2025 yang masih menjadi rahasia, pegang kebenaran firman ini dalam hidupmu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.
pegang kebenaran ini dalam hati, dalam hidup kita, di dalam menjalani tahun ini. Sekalipun badai datang silih berganti, tetapi aku tetap percaya penyertaan Allah selalu ada dalam hidupku. Dia yang akan menguatkan, Dia yang akan menolong, Dia yang akan memegang tanganku untuk melewati tahap demi tahap pergumulan, tantangan,